Halo semuanya, dengan saya Dr. Anli. Di video ini saya akan membahas lengkap tentang isolasi mandiri. Apa yang harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan COVID-19? Lalu tanda gejala apa yang harus saya pantau? Dan apa tanda darurat yang menandakan saya tidak dapat lagi isolasi dan harus dirawat di rumah sakit? Dan yang paling terakhir dan paling penting, prokes apa yang bisa dilakukan untuk melindungi keluarga yang sedang serumah dengan saya. Pastikan kalian telah berobat ke dokter dan biasanya akan dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan imaging paru. Jika kita OTG dan gejala ringan, maka dapat dilakukan isolasi mandiri dan biasanya akan diberi vitamin C, D, E, dan zinc. Untuk obat yang lain, misalnya antivirus, antibiotik, obat pereda lainnya, itu harus sesuai dengan anjuran dokter dan biasanya ditebus dengan resep dokter. Minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Pada orang dewasa, kurang lebih 2 liter atau 8-10 gelas sehari. Jika tercukupi, maka ditandai dengan air kencing yang jernih dan berwarna kuning muda. Hindari kafein dan alkohol. Asupan makanan yang cukup dan bergizi dapat mempercepat penyembuhan COVID-19. Jadi walaupun kita lagi sakit, lagi tidak nafsu makan, kita harus semangatin diri untuk makan. Nah, makanan ini sebaiknya segar, bukan olahan. Yang harus diperbanyak itu adalah makanan yang mengandung protein yang tinggi seperti susu, telur, ikan, daging, dan juga yang mengandung banyak vitamin dan mineral, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, madu asli. Kurangilah makanan yang digoreng berulang-ulang. Bagi yang memiliki keluhan mencret, hindarilah makanan yang pedas dan yang merangsang pencernaan. Batasi juga asupan gula dan garam, terutama pada pasien yang memiliki komorbid seperti diabetes dan hipertensi. Berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya. Berjemur matahari ini penting supaya vitamin D kita meningkat, yang mana dia bisa membantu imun kita dalam memerangi virus. Nah, waktu yang kita anjurkan sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Membuka jendela kamar secara berkala, perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Istirahatlah yang cukup. Jika kalian working from home, jangan terlalu capek, bawa santai. Bagi yang memiliki keluhan anosmia atau hilangnya penciuman, kita dapat merangsang dengan terapi bau, yaitu terapi untuk meningkatkan sensitivitas saraf di hidung sehingga dapat merespon rangsangan bau dengan lebih baik. Terapi bau ini sangat simpel, bisa dilakukan di rumah, yaitu kita mencium aroma berbeda dari essential oil seperti mawar, lemon, kayu putih, cengkeh. Nah, aroma tersebut bisa kita endus selama 20 detik. Kita lakukan sehari 2 kali hingga minimum 4 bulan. Jadi memang terapi bau ini butuh waktu, tidak instan ya. Jadi memang keluhan anosmia ini pada sebagian orang juga bertahan lama. Nah, jika kalian kesusahan untuk mencari essential oil, boleh ganti dengan zat yang beraroma kuat seperti kopi dan rempah-rempah. Ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Segera beri informasi ke dokter penanggung jawab jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan biasanya akan diberikan obat penurun demam seperti paracetamol. Ukur dan catat saturasi oksigen 2 kali sehari, sama seperti suhu tubuh yaitu pagi dan malam hari. Bagi teman-teman yang belum paham cara menggunakan oximeter yang benar, ini saya ada kasih link, boleh coba cek video tersebut.
Saturasi oksigen yang normal 95-100%. Jika saturasinya normal, tetap isolasi di rumah dan terus dipantau secara berkala. Namun jika saturasinya sudah turun, yaitu 93-94%, ulang cek kadar saturasi dalam 1 jam ke depan. Jika hasilnya tetap sama, hubungi dokter penanggung jawab untuk saran. Jika saturasi 92% atau malah di bawahnya, segera cek saturasi ulang. Jika hasilnya tetap sama, segera bawa ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Nah, banyak yang bertanya, bagaimana dengan pasien yang memang sehari-hari sebelum COVID pun saturasi oksigennya sudah di bawah 95%. Misalnya dia ada riwayat penyakit paru, penyakit jantung sebelumnya yang menyebabkan saturasinya sudah turun, maka jika level saturasi oksigen di bawah dari level sehari-hari, segera hubungi dokter penanggung jawab untuk saran medis. Saat kita batuk, hindari posisi berbaring menghadap ke atas. Jadi yang lebih dianjurkan itu adalah posisi berbaring ke samping atau duduk tegak supaya menghindari resiko dahak atau cairan masuk ke paru-paru kita. Jika sesak nafas, udara ruangan yang sejuk dapat mengurangi keluhan tersebut. Bukalah jendela, jangan gunakan kipas angin karena akan menyebarkan virus. Tarik nafas secara perlahan dari hidung dan hembus pelan dari mulut. Jadi seperti sedang meniup lilin secara perlahan. Posisi duduk di kursi dan kita agak condong ke depan dengan tangan bertumpu di lutut atau bisa juga bertumpu di benda yang kokoh, misalnya meja, kursi. Saat menjalani isolasi mandiri, kita tentunya harus waspada terhadap emergency warning signs, yaitu tanda yang muncul akibat perburukan dari penyakit COVID-19. Jadi, jika teman-teman sekalian menemukan tanda ini, kita harus segera ke rumah sakit untuk meminta pertolongan medis. Apa saja gejala atau tanda tersebut? Pasien sesak nafas, nyeri atau tekanan yang persisten di dada. Jadi, nyeri atau tekanan ini terus-menerus tidak hilang. Kebingungan yang baru terjadi. Jadi kebingungan yang dimaksud ini bukan dari penyakit sebelumnya, misalnya dari penyakit Alzheimer, penyakit pikun. Jadi memang kebingungannya ini baru terjadi saat ada hipoksia di otak pasien. Pasien tidak dapat dibangunin. Jadi kita panggil, kita bangunin sekuat tenaga, pasiennya tetap saja tidur dan tidak sadarkan diri. Atau pasiennya nampak ngantuk berlebihan. Jadi dia sulit untuk mempertahankan kesadarannya. Bibir atau wajah yang membiru. Selain bibir atau wajah bisa kita lihat di ujung jari. Jadi pada pasien COVID-19 yang mengalami hipoksia akan terjadi pengurangan oksigen di jaringan perifer sehingga warnanya kebiruan. Dan saturasi oksigen yang menurun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika tanda atau gejala tersebut muncul, jangan panik, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis yang lebih lanjut. Selain tanda yang disebutkan di atas, jika muncul keluhan yang membuat kita khawatir, misalnya pasien muntah, lemas, itu juga segera carilah saran medis ke dokter penanggung jawab. Upayakan kamar tidur tersendiri atau terpisah. Jaga jarak 2 meter dengan anggota keluarga dan hindari ketemu jika tidak ada yang penting. Upayakan kamar mandi tersendiri atau terpisah. Selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan saat berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya. Masker yang dianjurkan adalah masker medis. Lebih baik lagi jika kita menggunakan double masker. Masker medis di dalam dan masker kain di luar.
Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Jangan share atau berbagi makanan dengan keluarga yang lain. Menggunakan peralatan makan dan minum tersendiri. Setelah makan, alat makan dan minum segera dicuci dengan air dan sabun. Jangan share atau berbagi barang yang lain seperti sisir, sikat gigi, spray, dan selimut. Lakukan etika batu, tutup mulut atau hidung dengan tisu ketika batu atau bersin. Buang segera tisu setelah batu atau bersin. Jangan menyentuh muka. Mengelak permukaan yang sering dipegang dengan desinfektan, misalnya gagang pintu, keyboard komputer, atau pegangan kursi. Pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci. Dan jika saat mau mencuci, segera masukkan ke mesin cuci. Bersihkan sarung tangan, tisu, masker, dan sampah lainnya di kantong plastik, ikat erat, dan buang. Rutin membersihkan kamar dan kamar mandi. Jika memungkinkan, kita menggunakan APD saat membersihkannya, setidaknya masker, sarung tangan, Google atau kacamata pelindung. Lalu kita bahas prokes apa yang bisa dilakukan keluarga yang tinggal serumah. Untuk keluarga yang kontak erat dengan pasien, sebaiknya memeriksakan diri dan isolasi mandiri terpisah. Anggota keluarga juga memakai masker, menjaga jarak dengan pasien, sering mencuci tangan, jangan menyentuh wajah kalau tidak yakin tangan bersih, membuka jendela berkala agar sirkulasi udara di rumah tertukar. Bersihkan juga sesering mungkin daerah yang sering tersentuh pasien, misalnya gagang pintu, pegangan lemari, dan lainnya. Jika pasien tinggal serumah dengan keluarga yang risiko tinggi seperti usia di atas 65 tahun, memiliki riwayat penyakit komorbid seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit paru menahun, penyakit hati, ataupun penyakit jantung, atau imunnya rendah seperti HIV, kanker yang sedang mendapatkan kemoterapi, atau pasien yang sedang mengonsumsi obat penekan imun, atau kondisi lain seperti obesitas, sedang cuci darah, atau menerima transplantasi, ataupun sedang hamil. Sebaiknya jika kita tidak yakin dapat isolasi secara aman, pertimbangkan untuk mencari tempat yang lain untuk isolasi, atau keluarga yang beresiko tinggi tersebut dipindah ke tempat lain yang lebih aman. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bisa share link video ini ke keluarga atau teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.